Ya, Kang Akang mau Teteh. nanya dulu boleh? Boleh, sok der, Kang. Teh, sorry, kalau Kang. Boleh, silakan. Gimana? Memperhatikan nafas itu konkretnya bagaimana, Kang? Nyadar narik, nah nyadar buang aja. Simpel kan? Kan sehari-hari itu kita itu nafas kan otomatis gitu ya. Dan kita tahu sebetulnya nggak kita pikirin juga sebetulnya kita nafas. Kalau kita nggak nafas kan pasti ya sudah dadah kan gitu. Yang kita lakukan adalah kita narik nafasnya tuh emang tahu kita lagi narik nafas, buangnya kita tahu lagi buang gitu. Sehingga sebetulnya kita lagi memfokuskan pikiran kita dari hal-hal lain yang ada di luar kita banyaknya ya. Jadi memperhatikan diri kita sendiri gitu. Gitu Teh. Jadi sesimpel itu kok. Merhatiin narik, merhatiin Bisa, bukan ngatur nafas ya. bisa sambil nggak diem juga ya? Bisa sambil nggak diem juga ya? Sambil Bisa. Ini kan kerja bukan melatih nafas. oh, ini bukan ngatur nafas. Kalau ngatur nafas latihan kan beda ya. Itu mah kita fokusnya lebih. Ini mah hanya sadar oh ya saya lagi nafas. Kerasa gitu. Walaupun kita sambil ngobrol gitu, sambil apa, tapi kita sambil merhatiin oh kita lagi nafas, kita nafas. Kang, kalau gitu kita lagi ngobrol sambil kita merhatiin nafas. Apa sih yang sebetulnya kita sedang latih kalau begitu? Kita sedang melatih membagi fokus kita, dua-duanya dapat gitu. Itu kan jadi kapasitas fokus kita ya jadi dikembangkan gitu ya. Nah itu hal-hal simple banget. Tapi efeknya dahsyat ya, karena ini esensial ya. Jadi maksudnya esensial itu gini, kepake di semua hal. Kalau barang mah ini tuh listrik gitu ya. Mau ke kipas angin bisa, ke kompor bisa, ke apa setrikaan bisa. Jadi ketika kita punya listrik yang baik ya maka apapun aktivitas kehidupan kita ya insya Allah ada improvement. Nah itu dibalik mengapa kemarin-kemarin saya selalu bilang mulai maghrib perhatikan nafas gitu ya. Maksud saya sih sebetulnya nantinya jadikan kebiasaan tidak hanya pas mau latihan aja. Tapi kalau tiap hari teman-teman udah terbiasa, oke deh nggak 2 jam, nggak jam 6 sampai jam 8. Tapi misalkan 10 menit nggak apa-apa itu bagus. Gitu ya. Toh bisa sambil aktivitas yang lain. Gitu akan Teteh. Ada yang mau tanya dulu? Ya hari ini kita banyak. Nuhun, Kang. Gimana? Gimana Teh? Halo? Terus nuhun, Kang. Oh nuhun, oh siap. Dikira teh apa saya nggak kedengeran ini. Oke, ya ada yang mau ditanyain dulu? Teman-teman sekalian bebas deh. Ya kita bukanya pakai ngobrol dulu. Ya, sambil nanti saya jelasin konsep-konsep yang perlu diulang gitu ya. Terus kalau teman-teman Akang Teteh udah 3 kali latihan ini ada apa yang mau diceritain kah? Mau dikonfirmasi kah? Boleh gitu ya. Karena memang feelingnya kemarin itu sebetulnya saya itu sangat saya ngamatin kemudian saya tuh ada feeling kayaknya ini majunya terlalu cepat bukan kemajuan teman-teman ya. Uh, si materi itu terlalu cepat gitu ya. Istilahnya kalau kita bikin rumah pondasinya tuh belum kering, belum kuat gitu ya. Udah tersetting tapi dia belum kering doang gitu ya. Jadi harus ditunggu gitu ya sampai dia siap buat naik tahap berikutnya. Saya khawatir kalau materinya ditambahin karena kita pondasinya tadi belum kering ya, belum saatnya. Jadi si materi itu jadi mubazir gitu. Materi mubazir pada ini materi bagus kan gitu ya. Nanti tidak bisa dinikmati karena kitanya memang banyak yang belum siap gitu. Nah, itu sih feeling saya. Makanya tadi sore saya tanya, ini gimana nih gitu ya. Jadi akhirnya saya putusin hari ini adalah hari evaluasi. Santai, tenang, evaluasinya tentang apa? Tentang pemahaman, tentang settingan. Nanti saya setting ulang, kita bukan setting ulang ya. Settingnya di tuning gitu ya. Kalau ya di tuning lah, dirapihin gitu ya, dibuat lebih presisi lagi. Kemudian kita ngulang proses-prosesnya. Tadi ada masukan lebih step by step. Oke, kita lagi step by step gitu ya. Nah, 1 sampai 3 dan plus 4 yang ini intinya adalah teman-teman tuh udah tahu, Akang Teteh tuh udah tahu kalau mau latihan ngimpleng sampai lepas sukma itu apa aja, gimana caranya, kan gitu ya. Masalah masih inputnya baru feeling ya nggak apa-apa. Tapi kan udah tahu cara melatihnya. Karena kalau kita latih feeling pasti
Feeling itu kan satu, kemarin ya kita udah bahas. Yang namanya feeling itu adalah inputan yang masuk tapi belum terproses sama otak. Tapi dia udah punya kesimpulan gitu. Ini nih pasti begini. Ini tuh di situ tuh ada mobil, tapi mobilnya gimana belum tahu. Suaranya kayak gimana mobil belum tahu, kecepatannya berapa belum tahu. Tapi kita tahu di sana ada mobil cepet gitu ya. Berapa kilometer per jam belum tahu karena otaknya belum ngukur kan kira-kira gitu. Nah, ketika kita latihan dengan pegang apa yang kita punya, misalkan saya punya yang rasanya feeling aja udah, latihan dengan feeling. Maka lama-lama otaknya akan feelingnya makin kuat, sisi yang lain, entah itu jadi visual kah, audio kah, atau apa akan muncul gitu ya. Yang jelas bakal gagal adalah ketika tidak dilatih gitu loh. Ya, itu opening saya ya. Semua itu di awal adalah Akang dan Teteh kalau sudah bisa begini-begini, yang padat-padat, itu sebetulnya sudah bisa gitu ya. Karena otak yang bagian mendeteksi adanya tekanan energi yang energi kan nggak kelihatan nih ya. Tapi kan kita bisa mendeteksi. Misalkan ada barang, benda, misalkan ini ada gelas ya, tutup gelas. Di gini kan kerasa sebetulnya. Uh, Otak yang mendeteksi itu ya bagian otak yang sama untuk ngimpleng kan gitu. Maka ngimpleng tuh udah bisa, cuman mungkin baru pada level kalau naik tangga mah anak tangga pertama gitu. Ya, kesalahan paling besar konsepsi di umum ya masyarakat umum udah menganggap ngimpleng itu tinggi banget di atas. Sehingga tidak semua orang bisa mencapai itu. Kita balikan pada kenyataan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya bahwa ngimpleng itu justru paling dasar. Gitu ya. Ketika ini itu sebetulnya udah bisa ngimpleng. Karena Akang Teteh sudah bisa merasakan apa yang sebetulnya saraf-saraf normal kan ini diterimanya bukan sama saraf kan begitu. Nah, artinya tinggal dikembangkan gitu. Dengan pemahaman seperti ini, maka kemampuan kita asal berlatih pasti berkembang gitu ya. Asal berlatih pasti berkembang. Sederhananya sesimpel-simpelnya adalah kita belum bisa lari 10 kilometer gitu ya. Tapi kita baru bisanya jalan. Jalannya baru bisa 100 meter. Maka apa yang kita lakukan? Jalan aja dulu 100 meter. Kalau kita continue jalan, awalnya jalan biasa, nanti jalan cepat, dari 100 meter jadi 200, pasti nanti bisa jadi 10 kilo. Yang nggak akan bisa lari 10 kilo kalau cuman lihat di Google Map, oh jalurnya ke sini, tapi nggak pernah jalan-jalan gitu loh ya. Ya, ini pemahaman paling dasar banget. Yang saya pengen semua anak-anak, bukan anak-anak, kayak saya bapak-bapak ya, yang semua XHI Akang Teteh itu pegang dengan yakin gitu. Karena ini modal dasar. Sekali kita pegang ini, maka kemampuan kita akan berkembang. Kalau kita nggak paham ini, kita mindsetnya masih, menurut saya jujur aja saya bilang salah gitu ya. Kalau mindsetnya tidak seperti ini, maka mindsetnya salah gitu ya. Maka akan sangat-sangat sulit gitu. Kenapa? Karena kita punya mindset yang tidak mendukung gitu, ke energi nggak mendukung, si mental blocknya jadi ngunci kan gitu ya. Ya udah mau gimana? Itu kayak naik mobil, rem tangannya masih ditarik, remnya diinjek sedalam-dalamnya, mau digas gimana juga kan berat gitu. Apalagi mobilnya ternyata masih dirantai ke pohon yang di belakang, gimana mau maju kan gitu. Ketika kita pakai mindset yang tepat, itu rem udah dilepas, nggak ada kaitan lagi ke belakang, bannya udah bagus segala macam, jalanannya mudun, gitu ya. Mudun itu apa tuh? Ke bawah. Ya mobilnya bakal ngegeleser itu bahasa Indonesia apa ya? Mobilnya akan jalan dengan sendirinya. Kita hanya perlu ikut aja dalam mobil itu gitu. Ya, semudah itu. Saking mudahnya orang akan bilang, nggak mungkin Kang segala macam. Ya sudah kalau mikirnya nggak mungkin ya nggak akan bisa kan kira-kira gitu ya. Nah itu yang uh,
kemarin di bagian pertama ya, yang tentang 3 kunci itu, yang paling pentingnya ya konsep yang ini, gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Paham ya? Kan nggak paham, tanya lagi kalau nggak pahamnya sudah mana. Ya, karena setiap kita ngobrol ngimpleng, yang pertama harus dihabiskan, dihancurkan adalah mental block. Karena ngimpleng itu bukan masalah energi. Energi Akang dan Teteh sudah cukup. Apalagi yang sudah sering berlatih, apalagi yang latihan udah pernah ke lapangan, gitu ya. Yang baru pertama kali aja saya jamin bisa kok. Kenapa? Energi Akang Teteh kan disupport sama hari ini berapa orang yang latihan. Sama 69 orang yang lain, disupport sama sistem yang udah kita bikin, kan gitu ya. Ini mah kayak apa ya? Ya kayak lagi baris, lagi jalan semua didorong ya kita kedorong aja, tinggal ikutin aja kan gitu. Itu pasti. Ini bukan masalah energi kok. Bukan masalah apa maksudnya turunan, bakat nggak ada hubungan sama itu. Ya selama bisa begini, selama otaknya masih berfungsi ya, selama kita masih bisa bernafas dengan baik, logika kita masih jalan ya, karena yang namanya ngimpleng itu sebetulnya mikir. Logika kita jalan ya pasti bisa. Kapan bisanya? Dari sekarang juga udah bisa, tinggal berkembangnya itu nanti sesuai dengan apa namanya jalurnya masing-masing. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanya dulu. Ya. Ayo nanya, mau cok, tanyalah. Masa saya sampai mau mohon teman-teman bertanya? Kan harusnya yang haus pengen belajar yang nanya itu. Dibalik ya, Mas. Yo, gimana Kang? Waalaikumsalam. Gimana Kang? Nggak kedengeran Kang, tolong lebih dekat mungkin atau gimana? Nggak, sama saya nggak kedengeran. Gimana? Belum kedengeran, suaranya belum kedengeran. Halo, ada kedengeran? Ya, kedengeran. Kemarin teh bicara feeling ya. Kemarin kan saya teh lihat orang yang ngobatin kesurupan. cara Terus tadi saya teh feeling teh, feeling itu mah gimmick ya. gitu, bobodohan gitu. Apakah Bobodohan, kira-kira akurasinya Kemarin saya gimana tuh feeling lihat saya teh? orang yang Apa ngobatin asalan kesurupan gitu? gitu. Terus saya teh feeling teh, Oke. itu mah gimmick bobodohan gitu. Kesurupannya teh itu teh apakah akurasi feeling saya teh? Oh iya. Kemarin ngobrolin feeling. Oke. Kemarin saya Siap. Gimana? Udah Kang itu pertanyaannya? Iya, soal akurasi feelingnya aja gitu. Oh, gini. Kalau kita lagi belajar, kan kita gini lah. Kita kan gini deh. Kita itu kan pada level sekarang itu kan kita itu mengakui bahwa kita itu lagi belajar kan gitu ya. Bahkan saya pun ngakuin lagi belajar kan gitu. Lagi belajar secara ngajarin lah kira-kira gitu ya. Sehingga ketika kita lagi belajar, kita harus pahami bahwa tahapan tuh ada dalam belajar gitu ya. Contoh, kalau kita lagi belajar matematika misalkan gitu ya, dari 10 soal ada salah 2 nih kan gitu ya, misalkan salah 2. Kalau kalau guru yang baik itu kan bilang, wih hebat, 8 udah bener, yang 2 ini juga udah bagus loh kamu usahanya, kan gitu ya. Gak usah, yang penting coba dihitung lagi, kan gitu ya. Itu menurut saya guru yang baik pasti komentarnya seperti itu. Bukan, oh kamu tuh salah, jebret, kan gitu ya. Padahal 8 bener, 2 yang salah, yang diekspos, yang dibully mati-matian, habis-habisan.
Itu menurut saya bukan guru yang baik. Nah, saya kasih 2 kenyataan. Satu, guru yang sebenarnya adalah akang dan teteh sendiri terhadap diri sendiri. Sayangnya kebanyakan dari kita itu guru yang buruk. Karena kita tuh selalu lihat yang gagal-gagalnya gitu. Kan gitu. Nggak lihat usahanya, nggak lihat prosesnya, nggak menghargai jerih payah mencapai situ. Tapi kita cap aja gagal, salah, bla bla bla. Itu masalah itu di mindset secara umum orang Indonesia seperti itu. Ya, maka jadilah guru yang baik. Pahami kita sebagai murid, nggak mungkin juga 100% benar kan gitu ya. Tapi nggak mungkin juga 100% salah. Kan gitu. Maka fokuslah pada benarnya dulu aja gitu ya. Kang, ini benar atau salah? Apa feeling saya gimana, akurat atau bukan saatnya mikirin itu, kita masih belajar kan gitu. Maka ketika ada feeling, kita langsung alhamdulillah benar. Alhamdulillah saya punya feeling gitu loh. Orang lain emang nggak punya feeling. Ini mah kita punya feeling. Berarti alhamdulillah feeling saya teh jalan, ngasih sesuatu dan iyahin dulu gitu. Itu tahap pertama gitu ya. Dan kita masih belajar. Maka kita sebagai guru terhadap diri sendiri harus lihatnya kayak gitu. Alhamdulillah nih ada feeling nih. Orang lain mah belum tentu ada feeling. Alhamdulillah udah. Akurasinya gimana? Alhamdulillah udah bagus nih. Bilang aja dulu gitu. Ketika seorang anak dipuji seperti itu, diafirmasi seperti itu, maka dia akan semangat otomatis ya. Hormonnya akan beda gitu ya, dibandingin kalau dibully kan jadi sedih, hormonnya juga beda. Maka dengan afirmasi seperti itu, badan kita akan makin tajam, makin tajam, makin tajam. Dari yang tadinya bener 8, jadi benernya 9. Kan gitu ya. Jadi meningkat akurasi. Gitu ya. Pembuktian benar atau salah itu beda lain cerita. Kalau misalnya ini feelingnya bobodohan, tembak we kurang. Jebret, kan gitu. Efek tuh. Efek, berarti bener bobodohan manehna. Kan gitu. Jangan, tapi nembaknya jangan, nih saya tembak pakai singanar putih ya, depannya dia ya, mungkin dia jadi ada respon ya. Saya selalu yakin kalau kita tembak, jebret, nggak ada respon, nggak ada feel ke kita, nggak ada balik, ya udah, berarti dia nggak kesurupan. Haknya dia buat bobodohan, kan gitu. Nah, itulah pembuktiannya seperti itu. Sama seperti ketika kita membuktikan bisa nggak kita olah nafas kita bener atau enggak. Ketika lagi latihan olah nafas mah, yakin aja gitu. Pembuktian olah nafas itu ketika nerapi. Ketika ditempel, geningan bisa. Geningan latihan cuman gitu juga, kok ada efeknya, kelihatan jelas. Pembuktian itu bukan saat latihan. Maka kalau Akang Teteh nanya feeling saya benar atau enggak, bukan saat itu harus dijawab. Pada saat itu, iyahin dulu. Kemudian lakukan sesuatu untuk ngecek. Contohnya ngimpleng. Makanya kita ngimpleng itu kan selalu berusaha di dunia fisik dulu. Kita nggak ngobrol tentang frekuensi yang lain kan gitu. Kenapa? Supaya bisa dibuktikan. Lihat ruangan, lihat aja ruangan sebelahnya. Seperti apa? Salah, ya nggak apa-apa. Siapa tahu kita lihat ruangan itu teh yang seminggu yang lalu. Berarti, ya misalkan gini ya, ini kasus klasik banget. Misalkan contoh kayak kemarin, kita lagi ngimpleng nih. Latihan ngimpleng. Lihat ruangan, Brad. Terus suruh lihat ruangan sebelah, kan gitu ya. Muncul nih, ada gini, kan gitu ya. Terus ya cek, buka ruangan di real, ternyata kok beda dengan yang kita dapat tadi. Rata-rata orang bakal, aduh salah berarti saya. Gagal ya. Pasti banyak yang ngomong gitu. Padahal, harusnya yang kita omongin kayak gimana ke diri sendiri. Ya alhamdulillah tadi ada inputan. Bisa jadi pas kita buka itu adalah kita dapat inputan gambaran 3 jam yang lalu. Kan gitu. Ketika mangkoknya masih di sana. Atau misalkan ketika posisinya beda. Ketika masih ada orang misalkan. Berarti kita tinggal belajar cara ngimpleng di real time seperti apa. Itu kan jadi PR. Jadi kita, berarti kita berkembang kan gitu ya. Dibandingin kalau kita dari begitu dapat setrekan sekali gitu ya, terus bilang gagal. Kalau begitu kita bilang gagal, udah nggak akan berkembang kitanya. Asli nggak akan berkembang. Ya,
jalurnya kita latihan ngimpleng ini, itu jalurnya udah nggak gorolong mau bahasa Sunda. Udah tinggal turunan gitu. Asal kita mindsetnya bener, pasti ada sesuatu yang berkembang. Pasti udah yakin ini mas saya. Ya. Kalau dalam perjalanan gitu ya, kita misalkan naik kereta, naik bis, segala macam, lihat ke jendela, lihatnya tuh indahnya, lihat itu positifnya, kan gitu ya. Lihat itu pasti kita nyampainya. Ngapain kita lagi naik bis, udah mau capek, misalkan ke Jogja gitu ya, kita mau Jogja. Kita masih mikirin, aduh di rumah gimana. Pas lihat, orang mah lihat pemandangan, ini mah lihat, nah hanya eta rumput banyak pisan, kotor pisan, kan nggak gitu ya. Jadi yang salah karena mindsetnya belum pas gitu ya. Makanya tadi ya balik lagi mindset yang pertama itu adalah kunci banget ya. Jadi thank you sudah bertanya, Kang itu benar atau enggak? Maka jawabannya benar. Alhamdulillah orang semoga feeling, saya udah punya feeling dan itu feeling saya benar. Nanti tinggal tes, tembak, jebret. Biasanya sih feeling kita pasti benar kalau yang masalah gitu-gituan ya. Karena kalau buat yang gitu sih biasanya sih tajam. Ya kalau metafisik ke metafisik biasanya tajam kita feelingnya lebih tajam dari biasa gitu. Gitu Kang. Kebayang Kang Teteh? Ya, ada yang mau tanya lagi? Satu lagi mungkin? Ayo. Kang, izin Kang. Yo gimana? Kan saat melakukan latihan itu kan, seandainya nih, misalkan saya ingin coba ke depan gitu ya, ke kamar. Gitu. Saya bayangkan kamarnya itu gitu. Itu pada saat itu tiba-tiba yang muncul tuh kamar-kamar yang lain gitu. Contoh misalkan kamarnya si Nobita gitu, kartun, kamar yang begini, kamar yang begini. Kalau kita dalam latihan itu dihentikan terlebih dahulu atau tetap lanjut atau bagaimana, Kang? Oke, ini bagus ya. Saya senada gini. Pada kejadian pengen teklip, nah jadi gambar kartun, nah kayak gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan, alhamdulillah sudah ada gambar, kan gitu ya. Berarti otak saya pas bagian bikin gambar, teh udah jalan. Tinggal sinyalnya, kan gitu ya. Nah, yang saya lihat gambar kartun, kamar Nobita misalkan gitu. Oh berarti otak bagian bikin gambar teh masih kecampur sama informasi otak. Tambahan udah jelas kan yang namanya kamar Nobita mah memang nggak ada kan gitu ya, udah jelas nggak ada di real, berarti itu kan ada inputan dari otak. Nah berarti kita tinggal udah tahu nih, berarti satu otak bikin gambar udah bisa, tinggal kita filter. Nah cara filternya berarti kan kita ngobrol cara filter gimana Kang. Simple banget. Kalau kita nonton TV, pengen nonton misalkan Metro TV, ya saya ulangi ya, kita nonton TV, pengen nonton Metro TV. Dinyalain sama kita si TV teh ceklek. Ternyata misalkan Kompas. Apa yang kita lakukan? Pencet remote kan? Saya pengennya Metro TV. Metro keluar misalkan, tapi ternyata pindah lagi channelnya kemana? Pencet lagi Metro. Pindah lagi, pencet lagi Metro. Maka tugas kita adalah memfokuskan kembali. Jangan nggak usah berhenti. Energi mah cukup kita mah gitu ya. Berhenti itu kalau tiba-tiba pingsan lah. Gitu ya. Berarti itu udah lemes banget, udah keserap banget energinya, udah mimisan gitu ya. Ya itu berhenti lah gitu ya. Tapi sebelum mimisan, sebelum pingsan mah nyantai weh. Ya. Hati-hati sama jebakan yang di masyarakat umum, karena ngimpleng dianggapnya skill dewa, nggak semua orang bisa, dianggapnya sulit, dianggapnya butuh energi tinggi, maka jangan informasi itu teh yang muncul di otak kita sehingga kita bilang, wah capek nih, udahlah itu kan pasti godaannya, maka kita harus bongkar itu. Enggak kok, saya tuh anggota XHI, saya itu didukung sama sistem. Saya mau 5 jam ngimpleng juga bisa, orang 5 jam ngelamun bisa. Apa bedanya jeung ngelamun? Kan gitu. Ya, mindsetnya gituin. Jadi buat mental kita tuh kayak mental tempur gitu ya. Pokoknya kalau itu sekiranya membuat kita jadi males, labrak. Gitu mentalnya.
maka pasti ada progres. Gitu ya Kang ya. Nah jadi balik ke tadi, kalau kita lihat ini kok jadinya ke ruangan yang lain, maka niatin lagi ruang awalnya apa. Ruang awalnya apa? Itu kan yang kemarin kita sebut dengan distraksi ya. Distraksinya bisa kemana gitu ya. Apalagi pas lihat ruang lain, kok bagus yang ini. Niatnya apa, jadi kemana. Nah itu kan jadi kita terdistraksi. Nah biasanya nanti dalam level-level selanjutnya, godaan-godaan untuk itu tuh sangat banyak. Kita misalkan mau meneliti tentang apa, mau cari tahu tentang apa, supaya nggak ke sana, biasanya ada non metafisik itu nanti suka diarahin kemana gitu. Jadi akhirnya kita lupa sama tujuan awal. Nah itu yang jadi ya ya kalau kita dari awal udah terbiasa memfokuskan fokus lagi, maka distraksi itu akan jauh lebih mudah untuk diatasi di level-level selanjutnya. Gitu. Kebayang ya Kang ya? Kalau kurang jelas tanya lagi. Yuk, masih ada? Yuk, ada deh. Ini kan masih pada tahap latihan yang pertama nih ya. Kita kan lagi nge-review latihan pertama. Apalagi yang kira-kira teman-teman masih kesulitan sampein ya. Jadi nanti kita bongkar gitu bahwa sebetulnya itu kesulitan hanya di pikiran kita doang kok. Gitu. Ada yang mau nanya? Waalaikumsalam. Mangga, gimana Kang? Abdi di Kiti Jakarta. Siap. Mau nanya Kang, kalau misalnya pas lagi nyemplung gitu kita dapat distraksi gitu. Dapat distraksi terus? Tadi ya, berarti habis dapat distraksi terus? Oke, lagi coba nyemplung dengan time frame saat ini di lokasi rumah misalnya. Nah, pas lagi melakukan itu tiba-tiba dapat distraksi, tapi distraksinya itu misalnya hal yang memang menarik gitu, Kang. Ya, terus gimana? Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya kita ikutin ke distraksi itu masih sah dibilang nyemplung atau ya gini. Ini dua hal gini. Ya kalau dari perspektif kita latihan, kalau kita ngikutin distraksi maka gitu ya, maka kita jadi nggak belajar tentang memfokuskan, ngatur frekuensi. Tapi ini menarik Kang, saya ikutin. Nanti yang kita jaga tuh kayak gini, ya. Jadi bedain antara waktu lagi latihan sama waktu sedang eksplorasi, gitu. Lagi rekreasinya kita. Kalau lagi latihan, niat awalnya A, kita tuh harus bisa tetap pageh, lurus ke A. Walaupun lurus itu pasti, godaan kiri kanannya banyak. Kenapa? Nah, ini yang mahalnya kenapa nih? Kenapa? Karena pada akhirnya nyimpleng itu kan kita pakai untuk cari informasi. Bayangin kalau kita nggak punya kemampuan untuk lurus. Kapan selesainya gitu? Karena kita tergoda. Karena kita tidak pernah melatih diri untuk tahan godaan, kan gitu. Latihan itu harus tahan godaan. Ini bagus banget. Ini yang saya cari nih informasi. Engke heula itu mah. Bahwa itu informasi frekuensi sudah masuk berarti emang misalkan ya, saya udah siap nih dapat informasi, tapi nanti 30 menit lagi setelah saya selesai, ini simpen we heula. Kan gitu ya. Ada orang mager, saya lagi makan. Mau ada kok apa-apa saya lagi makan. Jangan sampai kita lagi makan, akhirnya main game, akhirnya apa? Makan poho. Kan gitu. Iya. Ini ada es krim, ada apa? Itu bisa, orang kan makan nasi kan gitu. Harus punya disiplin seperti itu. Barulah nanti kita punya pondasi yang kuat, sehingga nanti ngimpleng berikutnya, kita navigasinya lebih enak. Bayangin kalau kita ngimpleng, itu tergantung pada informasi yang datang. Kita misalkan mau tahu tentang, misalkan kita ngobrol ya, sejarah apa gitu ya, kita lagi neliti nih, mau cari informasi itu. Tapi karena kita stylenya itu nggak pernah dilatih untuk nelusurnya lurus, maka kita akan sedapatnya. Kan malah jadi lama nantinya. Kan gitu ya? Iya. Itu poinnya di situ. Siap. Hatur nuhun Kang As. Siap. Satu lagi deh, satu orang lagi yang punya kegodahan.
masalah ngimplang selama 3 ini. Ini banyak ilmu nih yang kita obrolin. Dari ngobrol ini banyak sih yang menurut saya penting-penting ya. Assalamualaikum Kang. Siapa dulu? Kang Usep dulu deh, Kang Usep. Ini Kang, kemarin ada pengalaman, terus kalian saya bertanya juga dengan Kang Askan. Yang pertama sebenarnya kemarin itu waktu saya latihan, memang latihannya tuh sambil tidur Kang, gitu kan. Nah jadi pada saat saya latihan tidur itu saya merasa yang saya latih itu seperti kayak kemarin latihan gitu Kang. Jadi saya lagi tidur, kemudian saya jalan, tapi di situ saya ingin bukan sifatnya kayak plong gitu Kang ya. Maksudnya ketika saya jalan tuh merasakan gitu kan, lantai itu ketika kita pijak, kemudian kita ganti pintu juga yang ketika rasakan gitu kan. Tapi ketika saya latihan memprogramkan merasakan gitu kan. Jadi saya sempat ada kejadian lucu juga nih Kang, karena ketika saya itu, tapi itu saya sempat lagi saya bangun, tiba-tiba saya kesandung dengan istri, akhirnya jatuh gitu Kang. Ya, karena saya programkan, atau ketika saya jatuh itu bukan saya juga langsung saya dari tempat tidur jatuh tersungkur. Nah, di situ saya ketawa sendiri Kang, akhirnya akhirnya saya buyar di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang, ketika kita programkan ingin merasakan lantai, apakah itu gagang pintu seperti Kang As ceritakan tadi, apakah bisa seperti itu Kang jadinya Kang? Jadi tanpa kita sengaja, ya seperti kayak saya alami tadi, akhirnya saya jatuh tersungkur gitu Kang. Itu aja Kang yang mau saya tanyakan Kang. Oke. Nah, ini bagus ini. Bagus. Kang Tet, okay. Ya, ini saya coba ceritain pelan-pelan. Saya punya kecenderungan kalau satu jadi terus. Semoga ini. Oke, Kang Usap di mute dulu ya. Biar nggak masuk-masuk. Oke. Gini. Kalau mau jujur-jujuran, metode yang kita latih dari 1 sampai 3 kemarin itu sulit. Ya, saya bilang aja nih, ini mah sulit. Kita tuh sengaja menempuh jalan yang terjal, yang sulit. Gitu. Supaya apa? Supaya cepat ke sana. Tapi kan kenapa saya berani ngajak teman-teman ke jalan yang sulit? Karena saya tahu ini perbekalan lebih dari cukup, gitu ya. Terjal ya terjal, tapi udah ada tangganya semua, udah ada talinya semua, udah didorong sama kita gitu, pasti nyampe kan gitu. Karena saya pengen teman-teman dalam sebulan nyampe di atas kan kira-kira gitu. Ya. Kenapa sih? Kan gini ya, kalau orang biasa ya, begitu tek bisa lihat set itu udah seneng banget. Seneng mana jalan sama terbang-terbang? Ya seneng terbang-terbang. Seneng mana kejedok sama pintu, nggak bisa tembus pintu, sama langsung les pindah teleport ke ruang sebelah. Ya seruan teleport. Tapi kenapa saya mintanya kita jalan pelan-pelan? Karena kita lagi ngelatih otak untuk detail di ruangan itu bisa dapet. Otak kita itu kan masih terbatas karena ini hal baru. Maka ketika kita pelan-pelan kita ngasih kesempatan otak memproses makin detail, mungkin sekarang belum detail di latihan yang sekarang, tapi kalau besok dilatih, informasi tentang segitu udah ada di otak kita. Dia tinggal nerusin. Besoknya nerusin lagi. Jadi jangan Akang Teteh ingat, atau gini deh analoginya. Kalau yang ini kan mungkin pernah belajar bahasa Ikro ya, Ikro 1, Ikro 2, Ikro 3 kan sulit ya. Orang kita belum tahu huruf-hurufnya gitu ya. Tapi kan kita ulang-ulang huruf yang sama, batako, tobaka, gitu puter-puter aja, abaka, gitu kan gitu ya, diulang-ulang. Maka kita juga orang-orang yang ulang-ulang keluar di ruangan yang sama, misalkan gitu ya, lihat lagi, ngulang-ulang itu. Saya yakin latihan pertama segitu, latihan kedua lebih jelas, detail segala macam. Kenapa saya minta Akang dan Teteh ngerasain? Supaya indera prabanya jalan. Supaya detektor energinya jalan. Sehingga nanti suatu saat Akang dan Teteh ngeluarin serangan, jebret. Serangannya kelihatan, padat, energi ketemu sama energi, hancur yang situnya jelas hancurnya kelihatan. Jangan sampai kita nembak sama dia karasan cuma sampai kayak angin. Set. Karena kita nggak padat. Kenapa kita bisa ngerasain si gagang pintunya? Kenapa bisa kita nggak tembus ke gagang pintu, ke pintu? Kenapa? Karena kita bisa menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi pintu sehingga kita nggak bisa tembus.
Kalau mau nembus mah gampang, tinggal niatin nembus ya tembus pasti. Semua orang bisa nembus mah. Tapi nggak semua orang bisa nyamain frekuensi sama pintu, sama gagak pintu. Bisa mood kerasa banget pegang gitu ya. Bahkan tadi kan nggak sengaja kesandung sama orang kan gitu ya. Jatuh di sana. Oh itu menurut saya itu poin terbagus tuh. Berarti Akang itu udah bisa padet di sana. Nanti suatu saat Akang Teteh itu kalau kita lepas sukma kayak gitu, lupa kita punya badan, kayak badan kita aja yang jalannya tuh kayak kita jalan-jalan aja di situ. Lupa kita sebetulnya teh lagi tiduran, lupa kita teh lagi duduk. Gitu. Karena fokusnya itu 90% di astralnya gitu. Kalau orang astral terus set gitu ya, masih setengah-setengah sih gak, wah itu mah gampang. Ya, makanya latihan kita saya bilang sulit. Karena kita lewat jalur yang sulit, gitu ya. Kelihatannya kayak ngulang-ngulang gitu-gitu doang, tapi banyak hal penting yang dilatih di situ. Ya. Saya merasa dengan sengaja saya nggak pengen, yuk kita kesini lihat apa, yuk kita kesini lihat apa, mau gimana konfirmasinya. Gimana? Ini yang sengaja ya tahun ini benar-benar apa ya? Kemampuan-kemampuan dasar otak teman-teman ini benar-benar distimulasi. Energinya udah jelas, tinggal distimulasi. Ya, jadi perintah untuk coba pegang gagang pintu itu bukan perintah. Perintahnya sederhana ya. Tapi itu luar biasa melatih segala macam. Perintah rasakan. Perintah pas buka pintu harus nyampe ke ruang sebelah. Gitu. Bukan ke frekuensi lain. Itu sulit itu. Karena itu kan kendali penuh ya. Kita pengen kemana ya kita ke situ. Nah itulah yang saya pengen Akang dan Teteh sadari. Saya ini ngomongnya rada dijelas-jelasin ya. Maksudnya apa ya, dibukain gitu rahasianya gitu ya. Supaya Akang Teteh semoga ya bisa paham. Tolong sabar aja kata saya mah. Iya kita gini-gini doang. Tolong sabar aja. Sok dilatih aja. Udah kita mah ini tuh udah pokoknya bulan ini full support aja. Gitu ya. Tinggal Akang dan Teteh tanya dia sendiri pengen enggak kan gitu ya. Kalau pengen tinggal diambil. Diambilnya pakai apa? Pakai latihan tiap hari. Udah cuman gitu doang. Latihan pertama belum mencapai apa-apa kata kita. Tapi kan badan mah pasti progres. Ya, coba Akang dan Teteh angkat barbel. Apakah angkat barbel 30 kali terus sehari tiba-tiba ototnya akan membesar kayak Popeye, tiba-tiba kayak Aderai gitu kan enggak. Dia akan berkembang sendiri-sendiri dengan kita tidak menyadari itu. Kadang-kadang kita nggak sadar perkembangan kita. Gitu, ya. Jadi jalani gitu ya, jalani. Yang kita latih itu emang kelihatan kayak simple, nggak semua orang tahu ini apa ya, settingan ilmu di belakangnya lah kira-kira gitu ya. Kelihatannya mah cuman gitu doang. Pasti orang-orang yang sekilas mah gitu doang kan gitu. Apa sih gitu ya. Kalau kitanya nggak nerima aja metode latihan kita ya, kitanya udah we nggak dapet. Ini penting nih ya. Kalau Akang dan Teteh ini saya rada susah ya ngomongin itu. Bukan gimana ya. Ini kelihatannya kayak sombong ya, tapi ya biarin aja lah. Kalau Akang dan Teteh ada bersitan dalam hati, enggak lah saya nggak terima metode ini. Gitu aja, ada selidikit aja gitu. Udah selesai. Settingan nggak jalan, apa nggak jalan, udah nanti bergumul weh. Sebulan lewat aja. Yakin saya mah. Karena ini butuh totalitas untuk nerima. Karena kita itu kan dibego-begoin. Gitu ya, kalimatnya dibego-begoin. Maksudnya gini, kenapa bego-begoin? Loh yang udah pada bisa ngimpleng, yang JA segala macam, kalau disuruh saya perintilan kok. Kenapa? Karena saya yakin kalau perintilan ini dikuasai, teman-teman kemampuannya melejit lagi gitu. Karena ini yang dibutuhkan gitu. Lewat latihan yang simpel-simpel seperti ini. Padahal dalamnya banyak esensial yang dilatih gitu. Ya. Good Kang, lanjutin aja. Berarti Akang udah pernah mengalami bisa sinkron sama frekuensi yang sama sehingga bisa kerasa. Maka lanjut. Kalau bisa semua begitu. Kan jadi sulit ya. Jalan kejeduk, apa kejeduk. Tapi nggak apa-apa. Emang itu yang sedang kita latih. Masalah kita nembusin mah gampang. Niatin tembus ya tembus aja. Kan gitu. Oke ya. Yuk Kang, siapa tadi mau
nyampein. Kang Amsori ya tadi ya, setelah Kang Usep. Coba gimana Kang Amsori? Ya Kang, mau nanya Yes. satu aja Kang, gimana caranya mensinkronkan visual sama feeling Kang? Gitu aja Kang. Visual sama feeling gimana sinkronin? Nah, kadang-kadang beda gitu. Terima dua-duanya Kang. Ini kalimatnya kayak ini. Kadang-kadang feeling kita bilangnya A, visualnya keluarnya A. Tidak berarti salah satu salah. Ya, kita mah mikirnya dua-duanya benar. Ini mindsetnya gini ya. Feeling bilang A, visual keluarnya B. Kita tuh bilang dua-duanya benar. Gitu. Itu dulu terima. Ketika kita bilang dua-duanya benar, kita akan cari irisan. Kenapa feeling mikirnya gini, si visual keluarnya gini. Nanti akan ada, oh ternyata. Gitu ya. Kadang-kadang ini biasanya ya kasusnya misalkan kita ketemu sama beresin kasus lawan jin misalkan gitu ya. Yes. Feeling mah ngerasa ini teh jin mah biasa aja. Tapi visual itu udah gede, berbulu kan gitu ya. Wah, udah menakutkan gitu. Tapi feeling saya mah ini biasa aja. Tapi kok tampilannya menyeramkan. Karena ke dalam kasus itu simple sebetulnya. Kita hanya perlu tahu bahwa yang namanya jin itu hanya energi. Energi itu ya bentuknya ya biasa-biasa aja. Powernya mungkin ada. Tapi kan tergantung kepadatan dia ya. Visual mah bisa macam-macam. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi pakai kamuflase. Betul kelihatannya gitu, tapi feeling juga benar kan gitu. Maka kalau kita bilang feeling benar dan visual benar, nanti otak kita akan apa nih? Maksudnya apa nih? Gitu ya. Karena ini dua hal yang kemampuan kita yang akan nggak saling cross check. Dua-duanya benar, makanya cross check nanti dia. Jangan bisa ambil salah satu, gitu. Ya, kebayang yang maksudnya ya. Karena ini nanti kemampuan yang nanti kan berpadu macam-macam ya. Kadang-kadang gini-gini, terus nanti ada kayak suara set gini-gini nih, gitu ya. Ini maksudnya apa nih? Tar dulu kan gitu ya. Oh ternyata kan gitu ya. Oh ternyata si ini tuh disuruhnya sama si ini, ternyata si ini udah kelacak aja semua kan gitu. Kalau main kasus kan suka begitu tuh. Itu. Ya, kebayang kan? Ya, jadi terima dua-duanya, nanti otaknya akan nge-cross. Nanti akan ada pemahaman. Oh, ternyata yang saya lihat tuh ini. Ternyata kayak gini kan gitu. Nah, itu nanti akan menikmati sendiri tuh. Si gitu-gitunya. Ya. Kesadaran-kesadarannya gitu. Oke, itu dulu ya. Udah 45 menit lagi. Nah, inilah kenapa saya bilang kalau metafisik harus banyak ngobrol ini nih. Nah, ya. Pertama terima kasih ya Akang Teteh. Pendapat, pertanyaan dan teman-temannya itu membuka bagi saya ya. Saya ngitung itu udah banyak banget nih hal-hal yang bisa saya sampaikan yang nggak akan bisa saya sampaikan kalau Akang Teteh nggak nanya. Ya, saya ulang lagi yang namanya metafisik banyak banget masalah pemahaman. Maka bertanya. Ya. Saya kalau disuruh nyiapin materi metafisik saya bingung. Mau ngobrol apa? Karena bisa jadi yang saya tulis, yang saya siapin tidak sesuai dengan yang Akang dan Teteh butuhkan. Apa yang sesuai dengan Akang Teteh butuhkan? Ya, itu ada di selipan pertanyaan Akang dan Teteh. Kang Amsori nanya gini, Kang Osep nanya gini, Kang Diki nanya gini, gitu ya. Bisa jadi itulah yang memang sehari ini saya harus sampaikan untuk ke 68 peserta latihan. Pertanyaan Kang Amsori siapa tahu itu sebetulnya ditujukan solusinya buat Teh Nani kan gitu ya, Kang David gitu ya. Nah hal-hal gitu saya percaya banget gitu ya, karena kalau mau cerita dari A sampai B ini bisa berapa puluh jam kan gitu ya, ngebahas dari A sampai B sampai Z gitu ya. Buat apa? Karena saya percaya apa sih yang hari ini saya harus sampaikan ya ada di Akang Teteh sendiri gitu ya. Maka kedepannya ya tanya gitu ya. Kalau masalah latihan olah nafas kan karena memang kita nggak ada waktu buat tanya jawab ya, terbatas. Tapi kalau yang gini-gini tanya. Oke. Nah, itu rangkuman di level latihan hari pertama. Oke. Nah, sekarang 5 menit lagi ya, kita akan latih lagi bareng-bareng. Ya.
Apa yang mau kita lakukan adalah nanti saya minta Kang Teteh tenang, kemudian kita ke lapangan, di-setting ulang. Ketika sampai di lapangan, tenang, terima apa adanya, gitu ya, rasain apapun, gitu ya. Dengan pemahaman bahwa kita sudah bisa ngimpleng, kita bismillah mau melatih, mengembangkan, gitu, terima, gitu ya. Nanti akan ada setting di lapangan, ya. Terima apapun itu, ya. Kalau Akang dan Teteh terima, insya Allah lancar, jaya, kan gitu ya. Kemudian nanti kita akan mulai lagi latihannya seperti dari 1 sampai 3. Ya, sampai ruangan yang sama, segala macam, belajar zoom in, zoom out, kemudian belajarlah lepas sukma, gitu ya. Itu akan kita latih. Nanti plus di akhir akan kita tambahin satu materi yang kayaknya bakal berguna buat Akang Teteh. Ya, beberapa orang saya deteksi kayaknya udah akan bisa pada saat ini juga. Gitu ya. Yang lainnya nanti juga bisa pada waktunya. Gitu ya. Tapi settingannya udah termasuk di yang sekarang. Ya, oke ya. Oke. Saya terlalu banyak ngomong, capek. Oke. Posisi, atur posisi. Sok atur posisi. Tegak ya, seperti biasa. Nafas dalam, buang sampai habis. Ya, nafasnya mau bebas apa aja. Nafas biasa pun boleh. Yuk, sebelum kita mulai berlatihnya, proses latihan, tadi kita lupa nih, belum berdoa gitu ya. Ya, mangga kita berdoa. Nah, khusus hari ini saya nggak akan guide. Silahkan doa seperti biasa. 2 doa titipan ya otomatis ya. Sok, silahkan. Sok dengan tenang, dengan seluruh kerendahan hati. Lepasin semua. Pokoknya nolin aja kalau bisa. Ya kita mah terima aja gitu ya. Sok berdoa. Bismillah ya. Niatin banget ya. Kok saya jadi sedih. Sorry. Feelnya jadi sedih begini. Oke, ya bismillah ya. Oke, yuk. Kita bareng-bareng. Izinkan saya bantu Akang Teteh. Oke. Hitungan 3 ke lapangan latihan. Bismillah. 1, 2, 3. Tiap. Oke. Sangat baik. Gitu. Dan saya mau bilang apresiasi ya. Cara ngenolinnya kayak gitu Akang Teteh ya. Ini kelihatan datangnya udah powerful banget nih. Cara nurunin ego kita tadi ya. Kita nggak punya apa-apa, terima gitu ya. Ini udah bagus banget. Rasain sekitarnya Akang Teteh. Izinin saya setting dulu sebentar. Dalam 3, 2, bismillah. 1. Fokus ya, terima, niatin terima, gitu ya. Apapun itu terima. Yuk. Ini kayak dipakein baju gitu ya. Terima aja gitu. Gitu ya. Nempel gitu. Oke. Pejamkan matanya Akang Teteh. Oke, tarik nafas yang dalam. Pas tarik nafas, rasakan, bayangkan energi itu naik dari tulang belakang, naik ke atas. Pas buang nafas, kita kayak dibanjur ke depan. Wer, gitu ya. Jadi ada putaran sebetulnya. Tulang punggung naik ke atas, punggung tengah, punggung atas. Pas buang, energinya tuh kayak ember, diisi air dari bawah, terus dia meluber. Pas buang tuh pas meluber, ke seluruh tubuh. Yang gampang kerasa banget ke depan. Ya, tapi sebenarnya di seluruh tubuh dia.
Deng gitu. Dari air yang tadinya pergerakannya itu, energi yang pergerakannya itu kita nggak kendalikan, nggak kita rasakan, sekarang kita rasakan pergerakannya. Dan kita kendalikin si geraknya. Nikmati itu. Ya, settingannya akan terkena cas gitu ya. Dicas, diisi gitu. Lagi dikuatin casannya. Pola energi Akang Teteh udah dibuat tenang. Pergerakannya kerasa, nikmati kesyahduan gitu ya dengan energi sendiri. Gak energi sendiri sih, energi puluhan orang ini. Yuk, bener. Sambil pejamin matanya ya, karena kita mau langsung ke proses berikutnya. Oke, ya. Sambil terus ngerasain, saya mau ngingetin satu. Ingat, yang namanya ngimpleng itu 50%, 60% adalah feeling. Maka terima, percaya dengan feeling kita. Apapun itu, yes, iya. Karena itu adalah feeling kita sendiri, terima. Gitu ya. Kedua, saya sangat yakin bahwa Akang Teteh sudah bisa visual pada tahapannya masing-masing. Saya ngingetin yang namanya visual itu munculnya di bayangan di kepala. Ya, seperti kita ngebayangin ada bola sepak bola. Ya, bulat, warna ada polanya yang hitam dan putih. Gitu ya. Saya sangat yakin itu udah muncul di kepala kita. Ngimpleng tuh mirip seperti itu. Mungkin masih rada kabur, kadang-kadang luplep. Nggak apa-apa, itu yang memang harus PR-nya kita. Ada beberapa orang yang, oke, bayangin bola sepak bola warna putih hitam. Ada capnya di situ, ada warna pelangi kan? Yes, warna pelangi. Dan bolanya berputar. Bayangin itu. Saya hanya minta Akang Teteh melamun kok. Bolanya kan nggak ada ya. Saya hanya minta Teteh melamun. Akang melamun. Semuanya juga bisa ngelamun mah ya. Bayangkan bola sepak bola, polanya ada segi 8 gitu ya. Hitam dan putih, ada satu logo warnanya pelangi, logonya mungkin belum jelas nggak apa-apa. Pelangi dan bolanya muter. Bola ini ada di lapangan yang hijau menghadapi gawang di depan. Ya, di belakang gawang itu ada tempat duduk penonton. Kelihatan tempat duduk penontonnya tuh. Ya. Jadi ada bola, sepak bola ditaruh di lapangan hijau menghadapi gawang, di belakang gawang ada tempat duduk penonton. Warnanya ada ternyata. Gitu ya. Setelah kita perhatikan ada garis-garis gawang tuh. Oh, ternyata kita ada di titik penalti si bolanya. Kelihatan ya titik penaltinya ya kayak kapur gitu ya. Titik penalti di tengah. Ada bolanya pas di titik penalti. Dan dalam hitungan 3 bola ini akan masuk ke gawang. 1. Oh, iya betul didorong pakai tangan. 2, 3. Des. Ngelinding dia. Oh, enggak ada yang kenceng ini. Deng. Masuk ke gawang. Oke. 3, 2, 1, tenang lagi. Ngimpleng itu seperti itu gambarannya Akang Teteh. Ya ini ngimpleng dasar ya. Seperti itu. Halu? Iya. Terserah mau dibilang halu, nggak apa-apa. Ya. Kita halu aja udah. Kita menghayal aja udah. Bolanya nggak ada. Lapangan bolanya nggak ada. Tapi gambarannya ada kan? Nah ngimpleng itu seperti itu. Bedanya adalah kalau tadi informasinya saya sampaikan lewat suara, Akang Teteh otaknya langsung bikin gambarnya. Tapi kalau ngimpleng adalah Akang Teteh
nerima informasi dari sekitar. Siapa yang masukin informasi adalah energinya Akang Teteh. Energi kita itu berfungsi sebagai sonar, sebagai radar, sebagai penerima informasi. Masuk ke otak, dibikin gambarnya sama otak. Kalau tadi bisa membayangkan, memvisualisasikan, berhayal tentang bola di yang gol tadi, maka Ngimpleng pun mirip seperti itu. Ya, sekarang tenang. Kita mulai Ngimplengnya ya. Settingannya dalam bentar lagi kita aktifin. Tarik yang dalam nafasnya, mata masih terpejam. Pas buang nafas, rasakan lagi energinya meluber. War. Setiap buang nafas, energinya meluber lebih luas. Dar. Ini biar sensor kita mencapai ruangan sebelah, mencapai seluruh rumah kita, mencapai sampai lingkungan kita. Terusin, war. Biar dia nerima input dulu, masukin dulu, ngumpulin data dulu. Ya, atur nafasnya aja. Rasain. Oke. Ikuti ya. Siap. Tenangkan, kita mulai. Kita mulai prosesnya. Pertama, tenangkan. Lihat dengan mata terpejam, bayangkan lingkungan kamar atau ruangan Akang dan Teteh sekarang. Kemarin sudah, maka sekarang pun lebih mudah. Tipsnya gimana Kang? Kang saya belum bisa kelihatan semua, belum muncul semua. Satu titik yang Akang Teteh jadikan titik utama. Nanti dia akan berkembang dari situ. Mau lihat depan dulu, boleh. Depan kita tadi ada apa? Kan nggak kebayang pisan. Buka matanya sebentar, oh ada itu. Tutup mata lagi, munculin gambar itu. Oh depan saya ada ini. Gitu ya. Dari situ sok dikasih waktu. Depan udah rada kebayang, lihat ke sebelahnya. Sampai Akang dan Teteh minimal bisa lihat 180 derajat bagian depan. Gitu ya. Saya minta detailin dulu. Bagi Akang dan Teteh, ini udah nanti, pada fase ini saya yakin pada bisa nih, ya. Nanti, tapi berikutnya ini akan beda-beda. Ada yang masih akan ngedetailin gitu ya. Ada yang baru sebagian satu blok, masih harus blok berikutnya. Jadi ya, kalau Akang dan Teteh adalah yang baru satu blok, sedikit gitu ya, belum semua 180 derajat kelihatan, maka tugasnya lihat sampai 180 pelan-pelan aja. Ngintip-ngintip, buka mata sebentar, lihat ada itu, munculin, nggak apa-apa. Ya, gitu. Bagi yang sudah 180, saya mintanya adalah detailkan. Kalau itu ada buku, ada apa, gimana sih? Kalau ada meja, ukirannya mungkin, atau apanya, ada lemari, ya lihat aja. Gitu ya, detailkan. Bagi yang sudah detail, maka belajar zoom in, zoom out. Deketin, jauhin. Gitu ya. Oke, saya bantu settingan. Bismillah ya. Bukan semoga. Ini bakal lebih gampang aja. Ya, siap. Mau pusing, mau apa, biarin ya. Paksa sedikit ya. Dalam 3, 2, 1. Oke, mainkan pada tantangannya masing-masing. Mainkan pada PR-nya masing-masing. Ingat, 180 derajat bagian depan terlihat dengan mata tertutup. Coba lihat juga ke atas, langit-langit. Oh, langit-langit begini. Lihat ke bagian bawah. Oh, lantai di depan seperti ini. Hanya lihat doang kan ya. Belum jalan kan itu. Yang mendetailkan, ambil satu objek detailin. Gitu.
Yang sudah detail, ambil satu objek, zoom in, zoom out. Kalau itu berhasil, coba objek lain, zoom in, zoom out. Kang jadi ngeblur, artinya terlalu cepat. Zoomnya pelan-pelan. Kang, kenapa nggak saya aja tiba-tiba deketin? Enggak, jangan gitu. Saya pengennya adalah pelan-pelan ngezoom. Mendekat, pelan-pelan, menjauh. Gitu ya. Kalau kamera mah diputer si lensanya gitu ya. Kalau drone mah mendekati, menjauhi, ya anggap aja kayak drone gitu ya, dekat, jauh gitu. Oke, terus ya, ini mulai kenceng nih. Kenceng maksud saya. Mulai kerasa kenceng nariknya, artinya teman-teman udah mulai pakai energinya lumayan gede. Artinya prosesnya udah bener ini. Ya. Oke, 1 menit lagi. Just one more 1 menit doang. Fokus ya. Ini nggak terlalu banyak yang loncat-loncat, tapi kalau loncat-loncat, pindah-pindah, udah fokus lagi. Kita lagi yang simple kayak gini kok. Kita mau menguasai ruangan sendiri gitu, ruangan kita. Putar ke belakang. Putar ke belakang si radar kita. Lihat di belakang kita ada apa aja. Lihat di belakang kita, ruangannya jadi 360 derajat. Terus, bukan kitanya badannya muter ya. Badan yang duduk mah duduk aja. Tapi, penglihatan kita jadi 360 derajat. Terus abaikan Kang Popi keun bae lah. Namanya distraksi. Terus ya. Oke, sekarang hitungan 3 bareng-bareng. Yakin, ikuti instruksinya, ikuti perintahnya. Dalam hitungan 3, pandangan kita dari atas. 1, 2, 3. Naik. Set. Lihat ke bawah. Kita lihat ruangannya dari atas. Lihat. Yes. Awalnya mungkin ngeblur. Tapi kasih waktu, tenang. Cari titik jangkarnya. Titik poinnya di mana. Nanti dia akan ngembang jadi full satu ruangan lagi. Kadang-kadang badan kita yang lagi duduk juga kelihatan di situ. Kasih waktu. Terus. Terus. Ya, amati. Oke, terus. Tenang sok. Dari pengamatan saya, ini udah lebih padat ya. Maksudnya adalah Akang Tete tuh nggak jauh-jauh gitu, udah hampir bisa semua ini. Feeling aja, main feeling. Oh gini, oh iya, alhamdulillah, gitu ya. Kelihatan, feel-nya dapet, kan gitu ya. Yang tadi sama ya, kalau baru seblok, lihat sampai dari atas kelihatan seluruhnya. Yang detailin. Yang belum detailin. Yang sudah detail, zoom in, zoom out. Kang, ruangan saya kotak, tapi kelihatannya kayak bulat. Nggak apa-apa. Sok, nanti juga kebentuk ya. Ini kayaknya ada yang lihatnya kayak bulat gitu, kayak disenterin gitu. Nggak apa-apa. Kelihatannya gitu ya nggak apa-apa. Oke. Hitungan 3. Rasain badan dulu. Rasain badan yang duduk ya. Badan yang real dalam 3, 2, 1. Tarik nafas yang dalam. Buang yang perlahan.
Oke, langsung dilanjut sama lepas sukma. Hitungan 3. Akang dan Teteh sedang berdiri di tengah ruangan. Di tempat latihan. Berdiri di tengah-tengah dengan tegap. Badan dadanya busungkan ya. Dalam 3, 2, 1. Set. Nice, good. Rasain dulu berdirinya aja. Rasain sensasi berdirinya. Rasain kita tuh ada tangan, ada kaki, bahkan punggung kerasa. Kadang-kadang ada angin, tiba-tiba kok ada angin gitu ya. Nah, rasain sensasi berdirinya. Sambil sekarang rasain berdiri dan ruangannya perhatikan. Nah gitu guys. Ya, main feeling ya. Feel dapat kita berdiri ya udah oke, udah bagus itu. Ya. Ambil satu objek di ruangan, dekati perlahan-lahan, sentuh objeknya. Kan tadi kita udah ngamatin banyak objek kan. Ambil satu sebagai poin ya, sebagai titik yang jadi fokus kita. Dekati perlahan. Kalau bisa dengan berjalan ya. Kalau ternyata dia terbang ya nggak apa-apa. Awal terbang atau ngegeleser apa melayang ya nggak apa-apa. Saat ambil objeknya, coba pegang objeknya. Ya. Kang, tangan yang di reel saya ikutan gerak nggak apa-apa. Ya, awal-awal gitu nggak apa-apa. Coba diamati, ya. Kalau bisa diangkat, diangkat. Diamati itu. Kalau ngangkatnya nggak bisa, berarti niatin dulu, saya mau ngangkat benda ini, kan gitu ya. Nanti kerasanya, oh mulai kerasa kayak padat, coba angkat. Gitu. Ya kira-kira gitu. Ya terusin, kasih waktu dulu. Saya pusing sedikit ya. Mungkin udah banyak yang pusing-pusing dikit nih, nggak apa-apa. Sok dibantu. 3, 2, 1. Ya, sip. Oke, good. Oke. Fokuskan perhatian Akang dan Teteh ke pintu. Kita mau ke ruangan sebelah. Niatin dulu, saya mau ke ruangan sebelah. Ruangan real sebelah. Ya. Pada saat ini, detik ini. Dekati pintunya. Coba pegang pintunya terus buka seperti biasa. Kalau ternyata masih ngelos, maka niatin aja. Tembusin pintunya. Terus biarin semua informasi tentang ruangan sebelah masuk ke kita. Deng gitu. Mungkin tiba-tiba kayak kena ombak ya. Ber gitu ya. Nggak apa-apa. Deng. Langsung balikin lagi. Set, ruangannya seperti apa. Kayak ada yang datang gini ke kita ya. Kayak ombak datang. Des gitu. Langsung sebarin ke seluruh ruangan. Rar. Nanti ceng gitu. Kayak langsung muncul gitu. Lucu lah. Kayaknya ada yang gitu sih. Sama amati lagi. Oke. 1 menit. Ya. Pusing wajar ya. Lanjut pas dipaksa ya. Dipantau kok tenang. Ikuti dulu. Ya, pertahankan. Yuk. Buyar-buyar nggak apa-apa. Tapi balikin lagi. Ya cuma sebentar lagi. Yuk. Oke. Kalau ya.
Kalau di ruangan itu Akang dan Teteh melihat ada orang, entah itu keluarga kita atau apa, dekati. Perhatikan badannya, ya, sedetail mungkin. Itu satu. Kalau Akang dan Teteh nggak ada feeling tuh di situ ya, nggak feelingnya, oh nggak lihat ada orang, atau feeling kita nggak ada orang di situ. Maka kalau yang nggak ada orang, Akang dan Teteh pilih salah satu anggota keluarga Akang Teteh. Misalkan anak, bayangin anak, set, terus niatin saya ada di depan anak saya ada di dekat anak saya, gitu ya. Kalau mau anak, kalau mau istri ya istri, kalau yang mau siapa ya siapa, gitu ya. Dalam hitungan 3, semuanya sudah dekat seseorang, berada di dekat seseorang ya. Saat dibantu nih dorong nih, 1, 2, 3. Bentar. Terus. Oke, masih ada yang loncat-loncat dikit, dibantu sebentar. Oke, deketin. Jaraknya semeter lah. Ya, semeter atau lebih dekat. Ya, deketin. Masih terlalu jauh. Ya, langsung aja deketin. Set, gitu. Oke. Kita coba ini. Pertama, tenang, perhatiin. Si orang itu sebetulnya kayak bisa sama kita, kayak bisa diputer gitu. Ya, atau kita muterin secara asal, kita puterin gitu ya. Sampai kita dapet detail. Ya. Oke. Yang saya pengen Akang Teteh lakukan adalah dalam visualnya Akang dan Teteh, orang itu jadinya berdiri tegak hadap-hadapan. Ya, kan mungkin tadi ngimplengnya, oh dia lagi tiduran. Tapi langsung dalam visual kita, jadikan orang itu berdiri tegak hadap-hadapan sama kita. Bayangin. Feelingnya pakai. Nah, minimal kita udah buka jalurnya. Jadi nanti bisa dilatih lagi. Oke. Materi tambahan buat hari ini adalah Bismillah, niatkan Akang dan Teteh. Perhatikan bagian dada keluarga kita sebelah kiri. Niatkan, lihat jantungnya. Ya, mungkin nggak langsung kelihatan. Kadang-kadang kelihatannya cuman bajunya. Nanti mungkin kelihatannya kok ada lapisan apa kan gitu ya. Tapi niatkan jantungnya. Perhatikan jantungnya. Feeling kita pakai, kan nggak kayak visualnya belum muncul. Pakai feeling aja dulu. Ya, feelingnya iyain dulu. Oh, jantungnya. Perhatikan jantungnya anggota keluarga kita. Dada sebelah kiri. Bagus, ini udah banyak yang energi kayak masuk gitu. Set, kayak nge-scan ke dalam. Ya, berarti ini udah mulai scanning nih. Gitu. Masalah kelihatan terbentuk visualnya gimana itu sesuai dengan tahapan masing-masing. Kita kasih waktu ya. Akang dan Teteh sedang mermatikan jantung anggota keluarga Akang dan Teteh. Saya kuatin dulu sebentar. Kalau yang sudah kebayang, baik itu oleh feeling, oleh gambaran gitu ya, detailkan itu jantungnya. Sebentar lagi ya. Oke, good. Oke. Saya hitung sampai 3. Tarik nafas yang dalam, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tarik nafas yang sangat dalam. Buang perlahan. Rasain energinya lagi, melubernya lagi. Tarik lagi yang dalam.
Pas buang, rasain dia melubernya energinya. Swan, terakhir tarikan dalam. Rasain, buang. Buka mata, wajib pelan-pelan. Buka matanya. Ya oke, kalau pusing-pusing ya bisa dikucek-kucek kepalanya. Oke. Ya, ada waktu 5 menit. Ada yang mau cerita, mau nanya, sekaranglah saatnya. Ya. Latihan berikutnya, mungkin nanti hari apa saya kasih. Kita udah mulai spesialisasi ya, latihan berikutnya. Jadi yang kita latih terakhir itu adalah sebetulnya salah satu skill lagi adalah untuk, kalau tadi kemarin-kemarin nembusin pintu, gitu ya, ke ruangan sebelah. Kita ini sekarang nembusin bagian tubuh. Jadi kayak X-ray. Lebih sulit gak dari nembus pintu? Lebih sulit. Kenapa? Nembus pintu mah mau kedalaman berapa ya pasti tembus. Tapi kalau kita nembusin X-ray seperti ini, dia harus jelas, oh kita cuma nembusnya sampai sini. Gambarnya kan gitu ya. Semoga tadi ada yang experience mulai kebayang gimana-gimananya. Itu nanti kepake banyak how to X-ray. Nah, apakah semua bisa X-ray? Pasti bisa. Kapannya? Iya, tiap orang beda-beda. Gitu ya. Tapi menurut saya sih tadi udah ada yang bisa sih. Kayaknya. Ada yang mau cerita dulu? Aduh. Sorry. Saya kan Yo, Mangga gimana teh? tadi kan ketika sama Kang suruh apa hadap-hadapan niatin dihadapan sama anak gadis gitu ya Kang ya. Tapi memang wajahnya nggak terlalu jelas gitu. Ketika suruh jantung nggak jelas juga tapi si denyut jantungnya itu kerasa banget gitu Kang. Oh, jadi kayak Kerasa malah ke kita jedeng gitu. gitu. Jadi si ritmenya itu jantungnya itu kerasa ketika kan nih kalau jantung dirasain ini jantungnya gimana terus jantung kita gimana. Tapi memang visualnya belum jelas tapi denyutannya itu kerasa banget gitu aja Kang. Oh, udah sangat bagus atuh. Kalau belum jelas wajar ya Kang Teteh ya, karena kan waktunya tadi terbatas. Ya. Ingat, latihan ini adalah membuka jalan. Nanti kalau dilatih lagi pasti lebih jelas. Saya tuh pengennya sampai Kang Teteh tuh lihat peredaran darahnya di situ tuh kayak gimana gitu. Ya. Gitu teh. Udah bagus banget teh kalau gitu ya. Tinggal dilanjut ya. Wajah belum jelas nggak apa-apa, wajar karena tadi terlalu cepat kitanya. Ya, kalau lebih lama mah pasti jelas. Sampai ke upil-upilna katingali. Yang jelas kepala belakang itu apa jedut-jedutnya kenceng banget gitu. Iya. Ubun-ubun kayaknya kenceng banget gitu kan. Iya, pusing ke sana kayak. Oke. Sip, lanjut. Ya, lanjut teh. Ya, dilatih ya tiap hari ya. Berarti X-ray-nya udah mulai bisa nih. Oke, good. Next, yang lain cerita, ayo cerita. Ini harusnya ini, wah ini nggak cukup sih sebenarnya 3 jam mah. Kalau udah cerita gini mah. Gas, langsung. Review yang tadi ya Kang. Tadi kan dari awal mula kan disuruh membayangkan yang di depan gitu ya. Melihat di depan kita gitu. Itu yang terasa di fisik itu punggung itu dari awal sampai akhir panas. Itu bukan panas, macam ditolak gitu, narik kuat sekali gitu. Tapi dia, saya kan nggak nyangka tuh bahwasanya ujung-ujungnya tadi suruh ngelepas sukma gitu kan. Ini sepertinya saya rasa bukan seperti itu gitu. Kok yang ini yang sebelum latihannya itu suruh bayangkan tempat yang kamu kenangi gitu kan. Saya coba bayangkan walaupun hanya kayak bentuk foto-foto gitu kan. Tapi kalau yang ini enggak, cuman kuat sekali narik. Udah itu saya coba lakukan yang di depan. Memang bayangnya samar, macam lampu gitu, muncul hilang. Kemudian tadi pas instruksinya coba sukma, itu tarikannya itu makin kuat gitu. Baru di otak saya berpikir, apa jangan-jangan dari awal memang mau ditarik seperti itu kan gitu ya.
Seperti itu. Coba bayangkan yang di kamar atau kenapa, memang kalau itu kayaknya saya coba bayangkan disuruh berdiri, saya coba bayangkan berdiri, walaupun terasanya sih gimana ya, masih inilah, masih gelap-gelap gitulah kan. Tapi saya berdiri gitu. Kamu itu orang di depan kamu berdiri juga, saya coba bayangkan bertatapan gitu. Pokoknya walaupun gelap, itulah instruksinya gitu. Jantung gitu kan. Saya bayangkan muncul jantung gitu, berdegup itu. Tapi yang saya rasakan, saya review tadi, sensasi bahwasanya punggung itu kok tarik sangat kuat. Itu saya rasakan gitu, Kang. Itu Siap. Lanjut, Kang, lanjut aja. Tadi memang ya kalau tadi perhatiin, memang saya beberapa kali lihat ini emang kenceng banget gitu ya. Ya emang nariknya kan sampai sekarang juga masih narik gitu ya. Tenanawannya itu kan bentuk dari support kita kita berbulan-bulan nabung tabungan energi kan gitu ya. Plus kita kebetulan hari ini juga berapa puluh orang nih kita. Coba kita lihat berapa nih. 60 sekian gitu ya. Jadi itulah yang full dipakai buat Kang Teteh gitu ya. Jadi memang tadi energinya konsumsinya luar biasa. Ini pusing. Sorry ya saya sambil pusing. Gitu. Ya, jadi memang begitu. Ya, tinggal dimanfaatin gitu ya. Ya udah oke, Kang. Lanjut sok. Saya yakin bisa sok seminggu ini aja. Rutinin bisa lah itu mah. Yakin. Next, yuk. Siapa cerita yuk? Nanya, cerita, mau apa, bebas. Mau cerita tadi, Kang. Jadi tadi cerita kan waktu akan instruksikan pertama kan masalah bola tadi, bola hitam tuh udah kan pokoknya sesuai dengan instruksi Akang tadi, kemudian diputar juga. Nah, kemudian pada saat ditaruh di titik bola itu di titik gawang tadi itu tiba-tiba tanpa saya sengaja itu langsung ada kipernya, Kang. Oh, tadi ini juga Kang dulu kursi kan. Nah, ketika itu banyak, terus ada memang yang nampak itu warnanya biru, Kang. Tapi ini masih kayak gitu, tapi warna biru. Nah, ketika bola itu di titik bawah, kemudian langsung hadir itu kiper, Kang, gitu. Bahkan saya hilangkan kiper tuh nggak bisa, langsung tetap ada kiper, gitu. Akhirnya tadi saya coba tendang bola kali. Yang terlihat itu, yang saya lihat 3 kali saya nyepak bola. Satunya malah kena yang atas, Kang. Jadi seperti itu, Kang. Yang ya Kalau tadi Kang coba Kang ini di mute dulu. Yuk terus Kang. Jadi gitu aja, Kang, yang ya. Itu aja, ya. Oke, ada 2 hal yang sampaikan ini ya. Yang pertama, kalau sebetulnya yang pertama itu yang awal itu kan kita udah jelas ya. Saya pengen blak-blakin aja ke Akang Teteh bahwa yang namanya bola kan emang bola imajiner semua kan gitu ya. Intinya itulah saya mau bilangin adalah ngimpleng sama ngehalu memang tipis gitu ya. Masalah inputannya dari mana kan gitu ya. Yang satu mah colokan USB jadi dari otak kan gitunya. Yang satu mah colokan HDMI lah kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu ya. Ketika kita bisa memunculkan gambar tadi, bolanya pasti macam-macam, lapangannya pasti macam-macam. Ini malah ada kipernya, tiap orang pasti macam-macam kan gitu ya, karena kita punya persepsi masing-masing. Nah itulah, tapi yang pentingnya bukan masalah kita detail-detailnya kan gitu ya, tapi ketika kita bisa melakukan itu, maka sebetulnya otak kita sudah bisa membuat visualisasi dari informasi. Tinggal kita lebih peka terhadap informasi yang masuk kan gitu ya, dan membiarkan otak kita berlatih berkembang untuk memproses itu ya. Kalau kita nggak pernah latih otaknya bagian itu ya nggak akan pernah berkembang gitu ya. Nah yang kedua adalah ya berarti kalau buat Kang Usep mah udah nggak butuh PS5 gitu ya. Rek main naonnya nggak sih, main dina pikiran halus ya tete. Oke, next siapa lagi?
Ada lagi yang Kang, ayolah cerita. Yuk, gimana Kang? kalau tadi waktu nge-scan tadi yang jantung nggak di dalam tubuh, Kang. Di Keluar kan luar, ya, tapi jantungnya ya doang. dulu. Iya, Iya, iya. iya Tapi gitu. posisinya juga rebah gitu. Kalau jantung kan kayak oval runcing ke bawah gitu, Kang. Dia nggak Hmm. rebah gitu, Kang. Nanti di Posisi. ini Kang, kalau buat saya tahu banyak teman-teman yang kelihatannya itu orangnya mah samar-samar, begitu lihat jantungnya doang kelihatannya, orangnya jadi hilang gitu. Ada yang banyak kayak gitu. Nah, terus kalau udah seperti itu, maka PR-nya adalah coba berlatih si jantungnya tuh diputerin sama kita. Baik ke kanan, ke kiri, atas, bawah, kayak kita punya model 3 dimensi tah. Gitu-gitu. Set-set gitu ya. Kemudian, nah ini kan kadang-kadang ya nanti Akang dan Teteh kalau yang udah bisa menggerakkan itu, maka Akang Teteh bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kalau jantungnya itu di scan lagi, pembuluh darah jantungnya seperti apa, katup-katupnya seperti apa, gitu ya. Itu latih sering-sering. Kalau teman-teman udah bisa ngelihat jantungnya dengan jelas, latih sering-sering, berarti Akang Teteh itu jalur ngimplengnya ada bukan bakat. Ya bakat itu kan gini, bakat itu adalah memudahkan gitu ya. Kalau teman saya bilang skill itu adalah 99 effort, 1% bakat. Gitu ya. Kalau tadi terdeteksi bagi Akang itu udah pada level mudah ya untuk melihat itu, maka Akang DTT punya bakat buat scanning. Nah, scanning ini nanti berguna ketika teman-teman jadi terapis. Gantinya MRI, cek saya mah. Bahkan kalau dilatih itu pasien datang ketahuan batu ginjalnya ada berapa, gerak. Berarti kalau nerapi ketahuan energi kita kenanya gimana, gitu ya. Nanti itu adalah amanahnya Akang dan Teteh ya, skillnya itu. Maka masalahnya adalah kalau punya amanah itu berarti harus dilatih dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, saya kelihatan sama saya banyak sih yang bisa kayak gitu Kang. Sokati Kang, Kariza berarti punya itu. Coba di ini. Ya awalnya kan sama orang gitu ya. Ini nanti lihat orangnya. Kadang-kadang ya itu misalkan kita di kantor, semua orang kelihatan dalemannya doang gitu. Nggak pakai baju, kadang-kadang jadi kayak kerang apa? Skeleton tuh bahasa Indonesia. Kayak rangka berjalan gitu. Nah, itu ada itu. Nah, jangan kaget aja karena kita memang sedang melatih itu. Nanti kadang-kadang soalnya kita nggak bisa kendaliin awal-awal. Kalau kerannya dibuka nanti wah segala macam, tapi lama-lama bisa ngendaliin kapan mau sedalam apa gitu. Kalau udah bisa gitu, saya yakin kemanfaatan kita jauh lebih melejit lagi, ya. Itu Gitu. posisinya memang kayak gitu ya, Kang, bukan di dalam tubuh. Soalnya tadi kan waktu posisi berdiri berhadapannya kelihatan walaupun samar, kata Kang memang samar. Kebanyakan hanya akan melihat jantung. Karena apa? Karena instruksinya adalah lihat jantung. Jadi fokusnya bershift ke jantungnya gitu. Jadi kadang-kadang orangnya jadi ngeblur gitu. Itu mah gimana orangnya, tapi kebanyakan pasti akan hanya melihat jantungnya aja karena kita nge-shift gitu. Tapi nanti kalau Akang Teteh latihan mandiri, terserah mau lihat bagian apa, mau di-scan dari atas ke bawah, oh otak tuh seperti ini, gini gitu ya. Itu bisa seperti itu. Atau misalkan Akang Teteh lagi ngejenguk orang yang hamil misalkan, pengen lihat janinnya seperti apa, coba set gitu. Kira-kira gitu. Nah, apapun bisa dipakai buat berlatih. Ya, seru-seruan aja ini kan kayak gini. Ya, selama ya saya ingat tidak, selama latihan bulan Januari, semua yang kita impleng, semua yang kita scan, semua yang kita latih itu benda-benda real. Ya, saya mintanya itu ya, benda-benda real. Ya, lihat dompet orang isinya berapa ya, gitulah kira-kira gitu ya. Ya itu termasuk real kan, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi jangan niatin yang lain-lain dulu. Ya, karena belum saatnya. Gitu. Oke, Kang, ada tambahan atau mau tanya? Ada yang lain mau nanya? Silakan, Der. Satu pertanyaan lagi deh. Terakhir. Tuh kan kalau gini lama. Udah, Mos. Ayo. Tambah lagi dikit. Yes. Berarti kalau yang sebelum-sebelum kan kalau nge-scan itu kayak seluruh tubuh emang jadi kayak
ngeblur gitu Kang, nggak fokus. Tapi kalau kayak tadi kan karena emang diniatin ke jantung, emang jantungnya aja gitu. Jadi kayaknya lebih enak ngedeteksi itu satu poin gitu ya Kang. Misal pengen lihat jantung ya udah jantung. Kalau biasa Tergantung kan sikon. tergantung sikon. Gini. Kenapa kita lihat kalau seluruh tubuh scan dari atas bawah itu ngeblur? Kenapa? Karena kan coba berapa item yang otak kita harus nge-scan terus proses kan gitu. Berarti pada saat itu inputnya adalah, oh berarti otak saya belum bisa kalau misalkan 10 item sekaligus. Gitu ya. Baru bisa 5 kayak gitu ya. Solusinya apa? Kasih waktu, tenang, biarin aja dulu ngeblur, liatin aja ngeblurnya. Nanti lama-lama tetap semua nanti satu sistem badan orang kelihatan. Asal dikasih waktu kan gitu ya. Lama-lama kalau kita latih seperti itu, badan kita bilang, ternyata kemampuan buat nge-scan-nya harus penting nih, sering dipakai gitu ya. Maka berubahlah sistem energi kita nge-switch untuk mendukung scanning itu. Maka akan sangat mudah, lebih mudah lagi sampai nanti sangat mudah lihat satu badan ngeblack blek gitu. Itu mah gimana mindset dan kita ngelatih badan gitu. Nah, Kang lebih gampang ngelihat satu-satu. Emang betul lebih gampang karena semua fokus kita, energi kita buat lihat satu objek kan gitu ya. Lebih bagus mana? Nggak ada yang lebih bagus karena dia nanti tergantung sikon. Kalau pasien baru datang dia nggak bilang apa-apa, kita nggak tahu sakitnya apa, kan harus di-scan seluruh tubuh. Tapi kalau dia datang, Kang, saya didiagnosa sakit ginjal, kan gitu. Oh, udah gampang kan? Berarti scan aja ginjalnya, kan gitu. Jadi nanti saling melengkapi. Bisa detail scan satu atau scan seluruh tubuh akan sangat ini, kan gitu. Nah, kegunaannya macam-macam. Nggak cuma ke badan orang aja, kan nanti ya. Entah itu teman-teman penasaran kalau tanaman tuh kayak gimana sih, hubungan tanaman sama tanaman gimana. Wah, udahlah jadi saintis nantinya gitu, kira-kira gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Mumpung lah tadi kan Kak Riza saya tuh pengen jawab banyak hal gitu, jadi tolong tanya banyak. Tadi rada kaget aja sih Kang, makanya nggak berani megang. Oh nanti, kalau dipegang nih. Iya takut kan, soalnya baru pengalaman kan, biasanya kan nggak. Tadi kaget, wah jantungnya jelas mau dipegang, mau diputer-puter gimana, ini jantung istri soalnya. Makanya cuma dilihatin aja. Sebetulnya ada dua hal gitu Kang. Ini bagus nih, tambahan ini bagus nih. Satu ya, kalau kita pegang itu kadang-kadang kita dapat sensasinya gitu. Ini teh rasanya gimana gitu ya. Tapi pada level selanjutnya, mungkin kita belum pada level itu ya. Kan yang kita pegang itu adalah jantung real. Orangnya ada, jantungnya ada kan gitu ya. Itu nanti bisa berpengaruh ke jantungnya. Jelek atau bagus nggak itu? Tergantung kita pakainya. Suatu saat Akang dan Teteh, misalkan ya, tahu nih pasien ada penyumbatan jantung, arteri pembuluh darah jantungnya tersumbat. Kan kalau terapi biasa kan kita cuma puterin gitu ya, ngandelin itu ya. Bagi teman-teman yang udah bisa scan seperti ini, udah kan bisa lihat pembuluh jantungnya yang mana, di sebelah mana si penyumbatan itu. Maka teman-teman bisa langsung bayangan gitu, tangan kita tuh terapinya udah aja pada titik itu, sembari dibersihin misalkan. Sembari putaran energi yang belum ya. Yang hari ini kita belum latih karena kita baru pertemuan keempat adalah lihat satelit energi itu kayak gimana gitu. Dan kita belum mau ke sana karena kalau lihat satelit energi kan nggak bisa buktiinnya, rada susah kan gitu ya. Tapi kalau Akang Teteh ikuti, Akang Teteh akan lihat bahwa apa yang dilakukan itu real kok, terverifikasi, sehingga nanti ketika Akang Teteh lihat satelit tuh bulatnya, ada apanya, ya emang itu kan gitu. Nah, kalau udah bisa scanning, bukankah lebih mudah membantu teman-teman yang misalkan sakit batu ginjal? Terapinya udah jelas sih, bola energinya dibuat sekecil apa, taruhnya di batu ginjalnya, kan gitu ya. Bayangin possibility seperti itu. Bayangin betapa kita jadi lebih sangat berguna. Gimana saya pengen sangat bergunanya? Ikuti bulan ini pokoknya, dibilang suruh latihan tiap hari, guys kita. Ya sebisa mungkin seaya-aya weh. Nanti pasti akhir bulan Januari mah skill nanti ada weh. Gitu ya yang muncul gitu. Kebayangnya Akang Teteh semua ya.
Dah, segitu dulu ya. Kalau nanti ada testimoni segala macam, ceritain. Ya, karena cerita itu, saya ulangi ya, Akang dan Teteh cerita bukan buat apa-apa. Cerita itu fungsi utamanya adalah mengafirmasi diri sendiri, percaya pada diri sendiri bahwa saya benar menerima itu apa adanya dan saya ceritakan apa adanya. Gitu. Ego takut dinilai sama orangnya udah hilang. Kan gitu. Ego pengen dibilang hebat, takut dibully, hilang gitu. Kenapa? Ya saya mah nggak peduli, itu mah apa yang benar-benar saya alami. Percaya diri itu yang penting. Percaya diri itu yang nanti akan sangat-sangat pegang peranan krusial. Karena dalam impleng segala macam, kita bisa jadi beda pendapat. Tapi dua-duanya benar. Ya, saya ingetin ya. Kalau masalah ngimpleng segala macam, sebenarnya semua hal ya, bisa jadi dua hal yang kelihatan beda banget itu sama-sama benar. Saya nge-scan orang, kayaknya ini sakitnya ginjal. Kang Riza scan orang, ini mah sakit nama liver. Bukan berarti saya pasti benar Kang Riza salah atau Kang Riza pasti benar saya salah. Enggak. Bisa jadi memang orang itu sakit ginjal dan liver. Cuman saya scanningnya lebih dapatnya ginjal duluan. Kang Riza liver duluan. Bukan berarti salah satu salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Kalau kita punya kepercayaan diri, kita bisa diskusi. Tapi kalau kita nggak pede, kita akan ngalah. Ya udah berarti Kang Riza nih yang benar nih kayaknya. Saya mah kan nggak ikutan XI dari awal. Wah, nanti kan begitu tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Pasien terdeteksinya tidak akurat. Itu. Parah nggak? Parah. Ya, kita harus yakin dengan inputan yang kita terima. Dan itu mah kita tidak mengada-ngada. Terima aja dulu gitu. Sampaikan. Ceritain. Nah, latihannya adalah ceritain di grup gitu. Untuk kepentingan diri kita sendiri nyeritain gitu ya. Karena untungnya di grup kita ada sekian ribu orang kan gitu ya. Cerita di sekian ribu orang kapan punya kesempatan cerita di sekian ribu orang? Melatih mental banget kan? Nah, itulah yang kita perlu. XHI orang-orang yang mentalnya nyampein apa adanya gitu. Mau dibilang salah ya nggak peduli. Dibilang bener ya nggak peduli juga. Dan saya mah nyampein apa adanya. Nah gitu. Ya, itu mungkin penutup closing buat latihan kali ini. Thank you sudah 2 jam ya. 1 jam 45 menit bersama-sama di pertemuan keempat yang review semua ini. Nanti pertemuan berikutnya itu sudah kemungkinan besar sudah sangat spesifik ya. Nanti ada kemungkinan ada 2 atau 3 grup. Nah, nanti kriterianya saya sampaikan di hari-hari ke depan. Nanti silakan masuk ke grup yang sesuai. Ya, nilai diri sendiri, masuk ke grup yang sesuai. Nanti di grup itulah teman-teman. Kalau masuk di grup yang sesuai, harapannya saya bisa bantu sesuai dengan kebutuhan Akang dan Teteh. Ya, Kang, saya mah penasaran. Grup 1 pengen ikut, grup 2 pengen entong gitu. Buat apa begitu kan gitu ya? Ikutlah yang sesuai satu grup aja kan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya kita, keadaannya kita. Jujur sama keadaannya kita. Gitu ya. Thank you, terima kasih sudah bareng-bareng. Mohon maaf, pasti saya banyak yang salah. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astagfiruka wa tubu ilaih. Ingat, sepanjang Januari settingan selalu aktif, jalur selalu aktif, gitu ya. Sok tenan naon. Pakai setiap hari latihan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Kang.